menerima teguran berkali-kali, dihancurkan berkali-kali. Menjadi malaskah kita? Atau kita tak malas? Males ini lagi, begini lagi. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mempercayai sebagai orang-orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus punya hidup yang tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Amin. Tapi apa yang di dalam kita itu yang mempengaruhi. Saudara pasti akan sudah sangat sering mendengar ini, bahwa kita hidup nggak boleh jadi termometer, tapi harus jadi termostat. Kalau termometer dia dipengaruhi oleh suhu luar, tapi termostat dia yang menentukan suhu dan keadaannya, bahkan dia yang mempengaruhi keadaan luar. Nah, saya mempercayai bahwa apa yang di dalam kita, apa yang kita rasa di dalam hati kita, yang sering kita bilang sebagai roh kita, semangat kita, itu nggak boleh dipengaruhi, nggak boleh karena keadaan luar. Gak boleh karena kita lagi happy, kita lagi baru ngalamin kebaikan Tuhan, kita baru menerima berkat, lantas baru hati kita yang di dalam kita penuh sukacita dan roh kita menyala-nyala. Kayaknya asik nih kalau hidup kayak begini terus. Gak boleh. Tapi kita harus bisa memutuskan, kita harus bisa melatih, kita harus bisa membiasakan bahwa apa yang di dalam kita itu gak boleh berasal daripada apa yang di luar. Artinya, semangat roh yang menyala-nyala itu harus tetap dipelihara apapun keadaannya. Bahkan itu yang harus menjadi keputusanmu untuk bisa muncul di dalam segala keadaan. Amin. Makanya kita punya lagu-lagu, kita punya ayat-ayat Alkitab yang memberitahu kita bahwa kita punya kemampuan untuk melewati segala badai, untuk mengatasi segala badai, untuk mengatasi segala perkara. Amin. Di saat badai bergelora, justru kita akan terbang bersama Tuhan. Nah, memang saya mengerti bahwa melakukannya tidak segampang mendengarnya, apalagi memperkatakannya. Makanya dikatakan itu adalah sebuah kemampuan yang saudara tidak akan pernah bisa mencapai titik itu sampai engkau mencobanya berkali-kali. Bilang kanan kiri, gagal nggak apa-apa. Yang penting belajar terus. Amin. Coba terus. Amin. Kelembutan hati dan kerendahan hati, dia nggak bicara sekali jadi langsung sempurna. Tapi itu adalah proses berulang-ulang kali. Tuhan itu gak peduli seberapa sering kamu gagal. Yang Tuhan pengen lihat apakah ada sedikit perubahan, mungkin sedikit demi sedikit. Setiap kamu melewati sebuah proses, setiap kamu melewati sebuah keadaan, kamu belajar sesuatu gak? Sama-sama bilang belajar. Belajar sesuatu gak? Sampai hari ini saya bisa berkata, saya orang yang paling sering gagal. Banyak gagal, banyak salah, sangat sering pukul dada, pukul kepala, menyesali kehidupan, menyesali keputusan, menyesali banyak hal. Tapi saya bisa berkata oleh anugerah Tuhan, setiap kali saya melewati kegagalan, saya selalu menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin gak banyak, tapi saya tahu pasti saya menjadi orang yang sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Dan saya mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan tidak begitu saja membenci saya karena saya melakukan kesalahan. Tuhan tidak begitu saja berhenti mengasihi saya karena saya melakukan sebuah kesalahan. Karena Tuhan lebih melihat hati kita yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, kita tidak akan berontak. Amin.
kita tidak akan berontak. Nah, persoalan yang ada pada kita adalah kita suka berontak aja. Suka nggak mau kalau daging ini dicabik lagi. Suka nggak bersedia kalau ego ini disentuh lagi. Waktu kita menjadi orang yang tanda kutip nih, tanpa melakukan salah, tanpa melakukan gagal, lantas kita kadang berpikir kita sudah menjadi orang yang baik, yang sempurna, yang hebat. Nah, kadang ego suka nyelip di situ. Ketika fakta dan realita, atau bahkan Tuhan izinkan, bukan mungkin, kita tidak sadar kita sudah sombong. Akhirnya dengan skenario dan caranya Tuhan mengizinkan membuka realita bahwa ternyata kita sudah terlalu dikuasai ego, kita sombong, kita merasa baik, kita merasa benar. Yang bermain di situ bukan kesalahan yang kita lakukan atau apa, tapi gini, kita kurang terima melihat fakta dan realita. Ternyata kita masih sombong, ternyata masih ada ego. Itu seolah-olah seperti kita dijatuhkan dari puncak gunung yang tinggi, kita dijatuhkan dari tempat kita yang tinggi, kemudian ditaruh di tempat kita yang paling rendah lagi. Nah, kalau kita dikuasai ego, kita akan susah melihat bahwa tempat yang terendah itulah tempat yang tertinggi. Betul ya? Bahwa sebetulnya kalau engkau lagi diizinkan diproses, dijatuhkan, diturunkan, sebetulnya Tuhan lagi mau taruh engkau lagi ke tempat yang tertinggi. Mata manusia melihat engkau turun level, tapi kata Tuhan enggak, engkau sebetulnya lagi naik. Amin. Karena urutannya Tuhan bukan siapa yang paling, tapi siapa yang mau melepas dan merelakan. Siapa mau melepaskan mahkotanya dan cuma sujud sama Tuhan. Karena saya mempercayai begini, apapun yang menjadi penyembahan kita, apapun yang menjadi doa kita, apapun semua yang kita lakukan, kalau tidak ada ketaatan, itu tidak pernah menjadi sebuah penyembahan. Penyembahan selalu punya muatan mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban. Makanya setiap kali kita menyembah Tuhan, jangan berpikir nada apa yang mau kau mainkan, semerdu apa yang mau kau tunjukkan, tapi pikirkan apa ketaatan yang belum kamu lakukan. Karena ketaatanmu itulah penyembahanmu. Kau boleh nyanyi sebagus apapun, punya alunan melodi sehebat apapun, tapi tanpa ketaatan, itu bukan wangi-wangian yang di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, roh yang menyala-nyala itu bahkan tidak boleh terpengaruhi oleh sekarang keadaan kita. Kita nggak bisa kebaktian, kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa menyanyi, kita nggak bisa menyembah di gereja seperti yang biasanya kita lakukan. Lantas kita merasa, aduh kering nih, aduh nggak afdol nih, aduh kayaknya rohnya enggak, karena Alkitab berkata roh yang menyala-nyala ternyata enggak ditandakan oleh doamu makin kencang, enggak dibuktikan oleh suara kita yang makin menggelegar, doa kita yang makin lama, tapi kata Alkitab adalah setiap roh kita makin menyala-nyala, kita makin rajin dan tidak malas. Sama-sama bilang rajin. Rajin. Sama-sama bilang tidak malas. Tidak malas. Karena dalam terjemahan yang lain berkata, hendaklah kita rajin bekerja dan jangan malas dengan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Roh Allah. Hendaklah kita melayani Tuhan dengan penuh semangat. Orang yang punya roh menyala-nyala, dia akan jadi tambah rajin dan tidak malas. Sekali lagi, penyembahan kita sejatinya harus kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Bernyanyi bagus, kita haruslah menyanyi. Menyembah Tuhan dengan alunan melodi, suara dan nada itu bagus, itu sangat baik. Haruslah kita melakukan itu.
Tapi ketika kesempatan untuk itu sepertinya terbatas, engkau nggak boleh sampai berpikir bahwa engkau tidak menyembah Tuhan. Karena kita harus mengetahui penyembahan kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Yang artinya menjaga roh yang di dalam ini dengan memaksa diri untuk rajin dan tidak malas. Haleluya. Mari kita sama-sama meriksa diri kita. Rajinkah kita? Tidak malaskah kita? Saya rajin, saya masih tetap kerja, bangun pagi, ke kantor, pulang. Oke. Secara kehidupan yang normal, Anda masih rajin. Mari sekarang periksa kehidupan kerohanian kita. Masih nggak kita rajin? Rajin mentaati suara Tuhan, rajin mendengar suara Tuhan. Apakah kita tidak malas ketika diproses berulang-ulang kali, dinasehati berulang-ulang kali, menerima teguran berkali-kali, dihancurkan berkali-kali? Menjadi malaskah kita? Atau kita tambah rajin? Males begini lagi, salah lagi, diomelin lagi. Itu salah satu bentuk kemalasan. Enak di dia dong Tuhan. Enggak lah, malas. Kita menjadi malas untuk mau melakukan firman Tuhan. Saya mempercayai setiap kita semuanya di dalam level kedewasaan kita, kalau mau jujur, kita sebetulnya sudah tahu kok apa-apa yang harus kita buat. Dengan sebegitu lama kita dalam kekristenan kita, saya mempercayai ketika engkau mengalami situasi, sebetulnya engkau sudah tahu apa yang harus kau buat. Engkau sudah tahu apa yang harus kau putuskan. Engkau sudah tahu langkah apa, jalan apa, sudah tahu. Tapi yang jadi persoalan bukan kita tidak tahu. Yang jadi persoalan selalu daging dan ego ini, harga diri dan gengsi itu yang membuat kita kayak malas gitu. Kita nggak mau lagi rajin, kita nggak mau lagi gitu. Pasti selalu itu deh. Kalau kita mau jujur, Tuhan sudah tahu, kita sudah tahu, Tuhan sudah berbicara. Beda mungkin buat kita yang belum mengenal Tuhan, tapi buat kita semua yang sudah pelayanan, sudah ke gereja, sudah melayani, hidup kekristenan kita sudah lama, kita tahu. Ya. Makanya yuk kita perdalam lagi bahwa penyembahan kita sama Tuhan adalah ketaatan kita. Amin. Ketaatan kita yang mengorbankan ego, mengorbankan harga diri, mengorbankan gengsi, membuat orang lain menang dan kita kalah. Kembali lagi saya mengetahui, sungguh melakukannya tidak segampang memperkatakannya, melakukannya tidak segampang mendengarnya, tapi ya, kalau engkau makin dalam ikut Tuhan, kembali, engkau bahkan tidak punya pilihan lain selain daripada taat sama Tuhan. Ketika engkau mencari pilihan lain, berarti engkau cuma berkata mau berpaling dari Tuhan. Kegelisahan kita kan selalu begini, Tuhan, aku mau tetap mengasihi Tuhan, aku mau tetap ikut Tuhan, aku mau tetap setia sama Tuhan, tapi aku gak mau jalan yang ini, aku gak mau cara yang ini. Lalu akhirnya kita terjebak dalam kegundahan kita yang, karena kita mencoba, aku masih tetap pengen di dalam Tuhan, tapi gak mau dengan opsi yang itu, opsi yang lain. Yang sebetulnya kita lagi mau bilang begini, aku gak mau buang Tuhan, dan aku juga gak mau buang egoku, aku juga gak mau buang gengsiku, gak mau buang harga diri. Maaf. Apalagi seringkali kita suka dalam posisi hati yang gak enak itu. Sebetulnya kita tahu kita harus taat, tapi kita tahan-tahan, kita jaga-jaga, kita simpan-simpan.
Lalu kita mencoba, duh hati rasanya nggak enak nih. Doa nyanyi kebaktian Kita mencoba mencari apa? Mencoba mencari pelarian lain yang padahal harusnya kita itu taat. Kelegaanmu hanya akan kau dapatkan ketika kau memutuskan taat. Ya. Makanya rohmu kembali menyala-nyala bukan karena kamu nyanyi lebih lama, teriak lebih kencang, mencari lagu yang lebih menyentuh jiwamu, bukan. Tapi waktu kamu mau memutuskan menjadi rajin dan tidak malas, terjun dalam ketaatan. Amin. Makanya ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Kemudian apa? Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Selalu ingat bahwa doa harus menjadi yang paling terakhir. Ya, tentunya saya bukan mengajarkan untuk kita jangan berdoa. Tapi begini, kalau kau tahu kau harus taat, ya taatlah, jangan berdoa. Amin. Kalau kau tahu kau harus memaafkan, ya memaafkan, jangan berdoa. Tapi seberapa sering kehidupan kekristenan kita menjadi ironi. Kita berdoa hanya karena kita gak mau taat. Betul kan? Makanya kita bilang bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sama-sama bilang bersukacitalah, bersabarlah, bertekunlah. Orang kalau rohnya menyala-nyala, 3 ini yang muncul. Dia bersukacita, dia bersabar, dia bertekun. Amin. Maaf yuk kita koreksi. Bahasa roh kita boleh macam-macam. Boleh panjang, lebar, luas, dalam, lama. Bahkan mungkin jabatan pelayanan kita dalam organisasi atau apapun, sebetapa hebat kita dipakai Tuhan. Tapi roh kita menyala-nyala tidak terbukti dari hal-hal yang itu. Tapi dilihat dari ini. Bersukacita atau tidak, bersabar atau tidak, bertekun atau tidak. Bersukacitalah ketika engkau masih diizinkan bisa melakukan sesuatu. Amin. Masih ada harapan kan? Dan ketika engkau melakukan sesuatu dengan sukacita, lantas yang kau dapat adalah PHP, harapan palsu, respon yang tidak seperti yang kita harapkan. Gue udah baikin, dia bukan ikut jadi baik, malah ngelunjak. Gue udah minta maaf, harapannya setelah minta maaf dia akan bilang, iya saya juga salah, saya juga minta maaf ya. Tapi yang kita dapat apa? Begitu kita minta maaf, memang udah gue bilangin dari kemarin apa, malah makin diinjak, malah makin dimaki. Masih bisa gak kita? Firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan. Dan tidak berhenti di sabar. Memang kalau kita makin dalam sama Tuhan, makin bete kita. Kita ini bete sendiri sama Tuhan. Karena secara daging, ego dan perasaan, ya, betul-betul mesti dibikin jadi nol. Kita mulai berkomitmen, oke Tuhan, gua mau coba taat. Kemudian setelah melakukannya, ternyata pengharapan yang kita harapkan yang muncul adalah kesesakan. Tapi kita bilang bersabar. Dan bukan cuma bersabar, tapi yang kita berkata bertekun. Apa arti bertekun? Lakukan lagi. Amin. Dan kamu yang harus menjadi inisiator di dalam itu. Kamu harus punya inisiatif melakukannya lebih dulu. Aduh, memang
Dengan sadar dan sengaja kita membuat orang lain menang dan kita kalah. Dengan sadar dan sengaja kita membuat orang lain naik dan kita turun. Dengan sadar dan sengaja kita membuat orang lain di atas dan kita yang menempatkan diri. Bertekun Alkitab bilang. Nah, ketika kamu sudah mencoba melakukannya, kemudian mendapatkan respon yang membuat kamu jadi makin sesat, kamu tahu nih, kamu harus melakukannya lagi. Gak boleh kapok. Gak boleh kapok. Nah, tentu kan Tuhan tahu ego kita kan pasti butuh enak di dia dong Tuhan. Aduh, kok begini terus bagaimana? Nah, di titik itulah kita bilang bertekunlah dalam doa. Ketika kamu doa, kamu ketemu Tuhan, dan Tuhan cuma bilang apa? Bertekunlah, lakukan lagi. Maka kamu gak akan punya cara lain. Tentunya saya bisa berkata melakukannya tidak segampang mendengarnya atau memperkatakannya. Tapi sampai titik ini pun saya bisa berkata, Roh Tuhan yang di dalam kita yang memberikan anugerah dan kemampuan. Amin. Engkau bisa melakukannya. Amin. Sebetulnya yang rugi itu cuma harga diri kita kok. Yang tercabik-cabik itu cuma ego kita. Karena apapun yang nantinya perkaramu sama orang lain, atau sama situasi, atau sama keadaan, sesungguhnya engkau bukan lagi berperkara sama orang itu, tapi engkau lagi berperkara sama Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan ini, bahwa jika dalam ketaatan, apa yang hilang dari kamu, apa yang terambil dari kamu, kerugian yang kamu alami, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Tuhan mau taruhkan di kehidupan. Tidak akan pernah sebanding dengan apa yang dia tumbuhkan di dalam. Ya. Itu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetaplah menyala-nyala. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa.